saya udah minta izin Pak Barus, ini teman-teman nanti bisa gunakan sebagai standar presentasi kita, gitu. Nanti teman-teman kalau sudah lakukan itu, apapun kendalanya, apapun masalahnya, tolong sampaikan ke upline-nya, ke leader-nya, kita biar bisa koreksi. Kita kerjasama sama MSIG. Kita sebutkan di sini 368 ini adalah sistem yang dibuat oleh MSIG. Ya, kita tinggal melanjutkan apa maksudnya, kan orang nggak pahami, orang baru. 3 ini di sini adalah 3 tahun kita kerjasama dengan MSIG, kemudian 6 di sini kelebaran BP 3, kemudian 8 di sini adalah kedalaman BP 3, maka kita bisa pensiun dari bisnis ini tanpa ada kewajiban apapun. Mantap. Memang ada Pak, bisa Pak, bisa. MSIG memberikan jenjang karirnya. Apa itu? Yaitu FC, kemudian naik jadi BP 1, kan? Kemudian naik jadi BP 2, kemudian naik jadi BP 3. Untuk menuju BP1, BP2, dan BP3 itu harus ada akumulasi omsetnya. Dari FC ke BP1 butuh berapa teman-teman? 200 juta. Dari BP1 ke BP2 tambah 200 lagi jadi 400 juta. Dari BP2 ke BP3 tambah 200 lagi jadi 600 juta. Bagi teman-teman yang produser, boleh dibilang ini hampir nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau punya basic daftar nama nasabahnya yang luar biasa, selesai dalam waktu yang singkat. Tapi pertanyaannya, bagaimana bagi teman-teman yang biasa di networking, yang nggak biasa dengan jualan polis, atau bagaimana buat teman-teman yang nggak tahu asuransi itu seperti apa? Hah? Harus jual segitu banyaknya? Bagaimana bisa? Susah kan? Makanya ini kita sederhanakan dengan akumulasi omset untuk ke BP3. Perusahaan mewajibkan kita untuk akumulasi omset tim itu harus punya jualan pribadi 100 juta atau identik dengan 8,5 juta premi bulanan. Baru kita harus punya tim untuk mengakumulasi omset tim seperti ini. Ini yang akan kita duplikasikan di dalam bisnis kita. 6 orang yang masing-masing punya kewajiban yang sama, yaitu punya omset 100 juta. Satu, kita wajib punya omset pribadi 100 juta atau identik dengan 8,5 juta premi per bulan. Yang kedua, kita harus sponsori 6 orang mitra kita yang masing-masing punya kewajiban yang sama. Teman-teman sendiri berapa tadi? 100 juta. Ini kalau di total berapa teman-teman? 700 juta. Bintang 3 nggak? Bintang 3 selesai. Hanya sesederhana ini. Nah terus bagaimana Pak untuk duitnya? Duit yang mereka carikan duit nih. Saya bilang di sini teman-teman, di bisnis asuransi itu perusahaan selalu memberikan apa yang namanya komisi. Yang kedua adalah OR atau overriding. Yang ketiga adalah apa? Royalti. Komisi ini adalah selalu dibayarkan, pasti dibayarkan teman-teman kalau punya omset, closingan omset, punya nasabah, pasti dibayar. Kemudian OR, ini teman-teman akan dibayar juga kalau teman-teman sudah mempunyai tim yang sudah berproduksi, OR dibayar. Komisi sama OR ini adalah passive income atau active income? Active income. Komisi ini akan dibayar kalau teman-teman punya nasabah, artinya teman-teman harus melakukan presentasi dan closing nasabah. OR sama, teman-teman harus melakukan proses rekrut dulu, ajari mereka dulu sampai mereka berproduksi, baru teman-teman dapat OR. Royalti ini loh untuk jangka panjang kita, untuk pensiun kita di 368. Kenapa harus 6? Karena kita mengacunya langsung ke sini yang diberikan oleh MSIG. Itu saya bilang begitu. Jadi kita dari awal itu kita sudah setting bagaimana ke depan kita sudah bisa langsung pensiun. Ada 12 komisi yang disediakan oleh MSIG, itu saya bilang mereka begitu. Begitu teman-teman fokusnya ke sini, 11 komisi yang lain itu dapat semua. Ngapain kita mikir satu-satu? Betul ya? Langsung kita ke royalti. Sesi pertama atau level pertama teman-teman sudah sponsori 6 orang, betul ya? Omsetnya mereka berapa?
100 juta masing-masing, dan konsumsi mereka kan tergantung produk ya, seanggap rata-rata 25%, dikali haknya teman-teman sebagai BP3 dari level pertama 20%. Ini teman-teman sudah mendapatkan komisi 30 juta. Di level kedua 6 beranak 6 menjadi 36 kali 100 juta kali komisinya mereka masing-masing 25%. Dari level kedua teman-teman dapat berapa? 10%. Ini teman-teman sudah mendapatkan komisi 90 juta. Level ketiga 36 kali 6 216 kali 100 juta kali 25% kali 10%. Jadi teman-teman setelah level kedua sampai ke 8, teman-teman haknya teman-teman itu adalah 10% ya. Ini sudah berapa? 540 juta. Di level keempat 1296 kali 100 juta masing-masing omset mereka kali komisinya mereka masing-masing 25% kali 10%. Itu sudah berapa teman-teman? 3,2 M. Saya biasanya berhenti di sini. Mau ditambahin satu level lagi terserah. Kalau saya biasanya di sini. Ini baru level keempat loh teman-teman. Belum ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nah kalau sudah di level ke-8, ini komisinya teman-teman yang terima adalah 4 triliun. Orang closing tidak closing, kadang-kadang informasinya tidak menarik. Itu yang membuat orang-orang tidak mau closing. Kira-kira ini menyelesaikan masalah keuangan dalam kehidupan prospek kita nggak? Ini ada proses loh. Ini loh. Level pertama aja udah dapat segini. Ini kita berbicara baru di sini loh. Kita nggak menghitung ini, nggak menghitung ini. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Cukup? Ini saja teman-teman yang bisa presentasikan, bisa tularkan, mulai ajarkan ke timnya teman-teman. Hanya satu lembar ini 5 menit, 10 menit selesai. Teman-teman harus lakukan follow up. Ketemu Master Sul, saya ketemu 2 kali. Setelah ketemu pertama, ketemu kedua, saya sama Pak Barus Mas Hari, saya presentasikan ini. Betul ya Master Sul? Sama persis, nggak ada yang saya rubah. Hanya ini. Ke prospek-prospek saya yang lain, hanya ini yang saya jelaskan. Ke tim saya ngajarin ini. Teman-teman bisa lakukan ini. 5 menit, 10 menit, selesai. Ini yang akan kita standarisasikan untuk rekrut calon agent, bukan untuk nasabah. Kalau nasabah, teman-teman bisa baca power closing ya, dan pelajari produknya. Kira-kira yang cocok buat nasabah kita yang mana? Mau Six, mau kesehatan, mau Pro Infinite, atau mau tabungan pendidikan. Kan banyak pelurunya yang kita punya. Setelah lakukan follow up, teman-teman dalam agent kita, arahkan untuk melihat data lebih banyak lagi, yaitu di mana? Di BOP. Itu yang saya lakukan teman-teman. Setelah tahu ini, gitu kan, mereka sudah wow, ayo closing. Kenapa? Yang berbicara di sini kan cuma saya doang. Tapi kalau di BOP beda, audiennya banyak yang berbicara di depan, mereka dapat data lebih banyak. Kalau dia tanya produk hanya alat bantu. Tapi produk kita luar biasa loh. Produk kita bagus loh. Kalau untuk masalah produk gampang, belajar 5 menit, 10 menit bisa tahu semua. Bagaimana caranya nanti datang ke BOP. Di BOP teman-teman akan dapat detailnya ini seperti apa, kemudian dapat produknya seperti apa, sekaligus teman-teman akan dapat gambaran tentang perusahaannya seperti apa. Setelah dari BOP kita lakukan circle, kita lakukan follow up lagi, dekatkan selalu dengan pertemuan ke pertemuan. Karena teman-teman kalau mau mendidik anak itu di mana? Di sekolah kan? Sekolahnya anak-anak kita diajak bersekolah, sama di sini, ajak selalu ke pertemuan. Oh ada BOP, ajak ke BOP. Oh ada BF, ajak ke BF. Oh ada BIG, ajak ke BIG. Oh Battles D, oke, ajak mereka semua ke Battles D. Cara yang paling efektif kalau teman-teman untuk membuka mindset, membuka pola pikirnya calon tim kita maupun calon nasabah kita itu sebenarnya adalah di Battles D. Kita berbicara tentang wawasan kehidupan ke depan seperti apa, membuka mindset tentang bisnis itu seperti apa. Mungkin teman-teman prospeknya itu seorang pengusaha atau direktur atau manajer atau apapun, ya kan? Mereka akan melihat bahwa oh ini bisnis yang luar biasa. Ujung-ujungnya yang kita harapkan setelah keluar dari acara Battles D, teman-teman atau prospek kita yang kita bawa, loh kalau seperti ini saya mau. Ini bukan asuransi seperti yang lain di sana.
Jadi bedakan teman-teman mindset kita tentang agen asuransi dan pebisnis asuransi, itu beda banget. Saya masih ingat omongannya Pak Barus ya, memang yang jadi masalah itu sebenarnya namanya ini. Seumpama namanya bukan asuransi, mungkin orang-orang akan maksudnya gampang gitu ya. Dan Union sudah menggunakan alat bantunya. Nah di sini saya biasanya saya sebutin kita punya support system yang namanya Union. Bagaimana caranya belajar di Union? Dari pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Union, kita harus hadir. Siapa yang harus hadir teman-teman? Kita, bukan tim kita. Anda leadernya, kita leadernya. Kita yang harus hadir, kita yang harus belajar, kita yang harus paham. Kalau di acara seperti ini, kemudian yang ada di sini ada 100 orang, 500 orang, 1000 orang, point of leaders seperti ini, teman-teman perlu ngajari mereka nggak? Nggak perlu. Mereka belajar, Anda belajar. Biarkan tim kita melihat, loh kita belajar kok. Jadi kalau kita sendiri memberi contoh bahwa kita belajar, maka tim kita kalau dibawa ke pertemuan, oke, belajar juga. Gitu. Lupa, tapi tak bahu udah berkali-kali nggak mau. Nggak apa-apa, biarin. Karena setiap orang itu prosesnya berbeda-beda. Ada yang cepat mau belajar, ada yang masih ogah-ogahan, nggak apa-apa, tetap bina hubungan baik aja. Tidak semua di antara kita ini semuanya fokus mempunyai satu bisnis MSIG, betul ya? Pak ini punya bakso, Mas Ojik masih punya pekerjaan di perusahaan Jepang. Saya nggak mungkin menekan tim saya untuk ayo fokus ke sini, fokus terjun semua keluar dari pekerjaan masuk ke MSIG, nggak bisa begitu. Justru Union akan berwarna sekali kalau pembicara di depan itu dari berbagai profesi. Direktur ada tuh masih aktif. Jadi BP bintang 3 punya tim dan pembicara di Union. Manajer, pengusaha besar, wah kalau seperti itu yang jadi pembicara ke depan itu luar biasa. Dan ini standarnya, fondasinya di sini teman-teman. Percaya nggak percaya? Berikutnya, ke depan berikutnya dari tahun ke tahun akan banyak pembicara-pembicara seperti itu. Bukan saya, bukan Pak Haris, bukan Pak Barus. Mungkin teman-teman nantinya, timnya teman-teman nantinya semua jadi pembicara di sana. Kalau teman-teman punya tim yang sudah besar dan mereka jadi pembicara di sana, di acara-acara Union, teman-teman seneng nggak? Bisa pensiun nggak? Bisa pensiun. Itu yang kita harapkan. Tim kita ajak belajar semua ke Union agar apa? Agar kita bisa pensiun ke depannya. Cara paling efektif adalah menggunakan Batters di ini untuk menggulung omset sekaligus menggulung aset kita nantinya. Cara paling mudah seperti itu. Bagaimana teman-teman akan membantu seluruh tim teman-teman untuk menciptakan 200 orang, 500 orang, 1000 orang kalau teman-teman sendiri nggak bisa. Saya jamin nggak bisa. Gunakan alat bantu apa namanya teman-teman? Masih ingat? Batters nih. Mungkin itu ya Pak Haris.